Film diawali dengan memperlihatkan sebuah narasi yang menceritakan di era invasi Jerman ke Uni Soviet di tahun 1941. Perang di antara keduanya membuat Uni Soviet harus kehilangan 400.000 orang yang tewas serta 500.000 orang dinyatakan menghilang. Sedangkan sisanya sebanyak 80.000 orang telah melarikan diri. Kemudian, scene memperlihatkan pasukan Jerman sedang membawa dua tawanan yang telah dicurigai sebagai mata-mata. Sang tawanan kemudian mengaku kalau ia hanyalah seorang aktor yang tidak terlibat dalam hal apapun. Namun nampaknya hal itu tidak membuat si Jenderal Nazi mengampuninya dan saat akan melakukan eksekusi seketika Gewehr bereit machen. Dalam sekejap pasukan Nazi pun dibantai dan tak lama keluarlah sang sniper Soviet yang berjuluk sebagai Red Ghost. Kemudian ia pun menghampiri jasad tentara Jerman dan ia mengambil seluruh senjatanya beserta dengan makanan yang langsung dilahapnya. Diceritakan bahwa Red Ghost adalah sniper dari satuan Red Army yang telah berhasil membantai ribuan tentara Jerman. Kemudian kedua pasangan tersebut mencoba berterima kasih kepada Red Ghost, namun Red Ghost hanya diam dan pergi begitu saja. Kemudian, scene memperlihatkan dengan 6 tentara Soviet yang berhasil kabur dari peperangan. Di tengah perjalanan, mereka pun menemukan seorang pria muda. Kemudian, seorang tentara yang bernama Konstantin langsung memeriksanya untuk memastikan bahwa ia adalah tentara Soviet. Setelah melalui pemeriksaan, akhirnya si pemuda diajak ke dalam kelompoknya untuk bergabung. Di tengah dinginnya salju, mereka pun berjalan sambil membawa beban, yaitu pemimpin kelompok yang sedang terluka. Di malam harinya, mereka pun beristirahat sambil siduru untuk menghangatkan badan. Dan ternyata dalam kelompok tersebut terdapat seorang wanita yang bernama Vera. Di tengah kerasnya perang, mereka pun mencoba menghibur diri dengan melontarkan beberapa candaan. Namun seketika, candaan itu berubah menjadi kesedihan dikala sang komandan harus menghembuskan napas terakhirnya. Di keesokan harinya, terlihat pasukan Jerman sedang mengevakuasi tentaranya dan mereka yakin bahwa ini semua adalah perbuatan dari sniper Red Ghost yang melegenda itu. Menurut informasi intelijen Jerman, dalam waktu sepekan ini, Red Ghost sudah berhasil membunuh 61 tentara Jerman. Sang kolonel kemudian memerintahkan kepada Komandan Braun dan Kapten Klein untuk memburu Red Ghost bagaimanapun caranya. Di keesokan harinya, terlihat pasukan Soviet sedang beristirahat dan salah satu pasukan melihat adanya rumah yang ditinggalkan oleh pemiliknya akibat invasi Jerman. Mereka pun berharap di dalam rumah tersebut masih ada sisa makanan yang layak untuk menyambung hidup mereka dan dua orang tentara pergi untuk mengecek rumah tersebut. Setelah keadaan dirasa aman, ia pun mengajak teman-temannya untuk masuk ke dalam rumah tersebut. Saat masuk ke dalam rumah, seorang tentara yang bernama Henry melihat banyak sekali makanan yang tersaji di meja. Dan tanpa berpikir terlebih dahulu, ia pun langsung menuangkan minuman haram dan seketika untungnya, Konstantin berhasil mencegah Henry yang akan meminum minuman tersebut dikarenakan mereka curiga bahwa itu hanyalah trik Jerman untuk meracuni pasukan Soviet. Kemudian sang letnan pun menyuruh pasukannya untuk menyebar ke desa lain dengan tujuan untuk mencari barang-barang yang bisa digunakan kembali. Vera yang tengah hamil diminta untuk menunggu bersama Henry, sementara letnan bersama kelima pasukannya pun keluar. Sind 6 unserer besten Männer gefallen.
Belum lama sang letnan pergi, Pera pun dikagetkan dengan kedatangan pasukan Jerman dan Pera lantas kabur untuk bersembunyi. Pasukan Jerman yang dipimpin oleh Komandan Braun dan Kapten Klein memutuskan untuk singgah di rumah tersebut dalam misi pencarian Red Ghost. Dan benar saja, makanan yang berada di dalam rumah telah diracuni oleh Kapten Klein, dan trik itu terbukti berhasil dan telah memakan banyak korban dari pihak Soviet. Sementara itu, terlihat Henry melaporkan kedatangan Jerman kepada sang letnan. Melihat Henry tidak bersama Pera, si letnan pun langsung marah dan menggaplok Henry sampai mubui. Terlihat Pera pun berhasil bersembunyi di dalam sebuah peti di rumah tersebut. Suwe sekali, Pera yang sedang bersembunyi harus ketahuan oleh pasukan Jerman. Halo? Pera pun kemudian mengaku kalau dirinya hanyalah seorang janda yang tengah mengandung. Komandan Braun yang tidak percaya kemudian menyuruh Kapten Klein untuk mencari sesuatu di rumah tersebut. Dan benar saja, Kapten Klein menemukan atribut dan identitas Pera yang merupakan prajurit Soviet. Karena hal itu, Pera pun disiksa dan dibawa keluar untuk dieksekusi. Melihat Pera dibawa keluar, pasukan Soviet malah ngajanteng memperhatikan, dan saat akan dieksekusi, seketika tanpa diduga, Red Ghost datang dan langsung menghabisi pasukan Jerman. Melihat ada peluang, pasukan Soviet kemudian melakukan serangannya. Melihat pasukannya diserang habis-habisan, Komandan Braun yang sedang bubulucun pun ngabret keluar untuk bersembunyi. Saat Kapten Klein akan kabur, ia pun tak sengaja tersandung dan ditotok ke sebuah kayu. Sayangnya, Komandan Braun pun berhasil kabur dan karena kelelahan, Red Ghost pun harus pingsan. Kemudian terlihat Komandan Braun kabur menghampiri atasannya, dan ia pun langsung melaporkan kejadian yang sudah menimpa pasukannya. Mendengar Red Ghost sudah menghabisi pasukannya, Kolonel Wicks kemudian berencana untuk melakukan serangan balasan. Sementara di rumah, terlihat Pera akan melahirkan. Dengan bantuan si Abah sebagai dukun cabul, beranak, Pera pun ngahijen dan berhasil mengeluarkan bayinya. Tak berselang lama, Red Ghost kemudian terbangun dikarenakan ia bisa merasakan kedatangan pasukan Jerman, sehingga pasukan Soviet pun langsung menyiapkan persenjataannya. Pasukan Jerman yang telah tiba langsung berpencar untuk mengepung rumah tersebut, dan tanpa berlama-lama kontak senjata pun terjadi. Terlihat pasukan Soviet pun nampak kewalahan dikarenakan Jerman memiliki pasukan yang banyak serta senjata yang mumpuni. Namun keadaan bisa berbalik ketika Red Ghost melancarkan serangannya.
Setelah pasukan Jerman tak tersisa, Red Ghost kemudian datang dan menghampiri Komandan Braun, dan tanpa berkata-kata mereka pun langsung melakukan pertarungan. Meskipun di awal nampak kewalahan, Red Ghost yang sudah tua pun bisa menghabisi si Braun dengan sebuah lencog. Dan saat Red Ghost bangkit, ia pun ditembak oleh Clint yang ternyata masih hidup. Menyadari misinya membunuh Red Ghost telah berhasil, Clint pun berteriak bangga dengan dirinya, namun seketika kemudian Sin memperlihatkan pasukan Jerman yang telah berhasil menguasai desa lain. Di sana, pemimpin Jerman menanyakan tentang keberadaan Red Ghost. Karena para warga hanya terdiam, pasukan Jerman pun mengancam akan membunuh seorang bocil, dan seketika setelah menghabisi semua pasukan Jerman, sniper misterius pun keluar dari persembunyiannya. Yang ternyata itu adalah Constantine yang berhasil membalas dendam atas kematian Red Ghost. Dan apakah Constantine bisa menjadi momok menakutkan bagaikan Red Ghost? Duka teuing.